Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Sisi negeri yang lemah lembut, negeri Jakal di sisi lain, dituturkan kembali oleh Bejo Untung. Kesaksian Endang Kustantinah, usia 8 tahun, murid SD Kragilan Boyolali, kelas 2 pada 1965. Kini berusia 60 tahun lebih, tinggal di Tangerang, Banten, bekerja sebagai tenaga pengajar pada sebuah sekolah negeri. Sejak peristiwa 1965, ia harus mengungsi meninggalkan tempat kelahirannya karena teror di desanya. Bertahun-tahun ia tidak bisa menceritakan kisah yang ia alami. Trauma berat setiap kali mengenang ayahnya yang hilang, derai air mata dan isak selalu menyertai setiap kali ia mengisahkan kembali pengalaman tragedi kemanusiaan 1965. Pada suatu pagi, ia berangkat ke sekolah seperti hari-hari biasa, namun berbeda, keadaan desa sungguh lengang. Tidak banyak teman-teman sekolahnya yang datang. Pintu sekolah masih tertutup, guru maupun penjaga sekolah tidak nampak. Dia ingin segera masuk pelataran sekolah, masuk ke ruang kelas, dan menaruh tas maupun buku di laci bangku untuk kemudian bermain bersama teman-temannya di halaman sambil menunggu kelas dimulai. Namun setelah dia menunggu beberapa jam, tidak juga sekolah dibuka. Dia curiga ada sesuatu yang terjadi. Kemudian ia bergegas pulang. Namun apa yang terjadi ketika dia memasuki tikungan jalan yang akan menuju ke rumahnya? Dia dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dia kenal. Mereka datang dari desa lain, berwajah garang, sambil mengacungkan golok, pentungan kayu, linggis, celurit, kelewang, tambu runcing, dan benda-benda senjata tajam lainnya. Dia berlarian menghindar dan mencari jalan lain menuju rumahnya. Kemanapun dia lari, dijumpai kerumunan orang beringas. Mereka mengeroyok orang, memukulinya, dan malahan ada yang menenteng penggalan kepala. Darah berceceran di sepanjang jalan. Dia merasa lebih takut lagi, karena di setiap sudut jalan ada penggalan kepala yang berlumuran darah, dicocokkan pada potongan bambu runcing. Bunuh orang-orang PKI, tangkap hidup atau mati, teriak kerumunan massa berulang kali. Dia menjadi miris, takut sekali karena yang dimaksud orang-orang PKI adalah antara lain ayahnya sendiri dan teman-teman ayahnya. Ketika itu ayahnya menduduki jabatan penting di daerah Boyolali, yaitu sebagai anggota DPRD. Di desanya, ia menjabat sebagai sekretaris desa atau carik desa, juga sebagai ketua PPDI, Persatuan Pamong Desa Indonesia. Sebagai seorang pamong desa dan juga sebagai orang yang banyak bekerja untuk kesejahteraan warga desanya, ayahnya bernama Siswo Witono, 47 tahun, selalu dikunjungi warganya dan selalu dihormati. Malahan pada suatu hari, ada seorang petani dari dusun Cepogo di lereng Gunung Merapi datang untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Siswo Witono. Karena berkat perjuangan beliau, sang petani akhirnya mendapatkan tanah garapan dari lahan bekas perkebunan karet milik Belanda. Endang kecil pun tidak mengerti dosa dan salah apa orang-orang yang dituduh PKI ini sampai-sampai harus dibunuh, dipukuli, potong lehernya, dikejar-kejar. Masih mending kalau hanya dipotong telinganya. Seseorang yang ia kenali bernama Supomo, ketika itu sebagai anggota pemuda rakyat, umurnya kira-kira 24 tahun. Ia dipotong telinganya sampai darahnya berceceran di jalanan. Kini sekarang orangnya masih hidup, menghabiskan sisa umurnya dengan bertani, tinggal di desa Teras, Kabupaten Boyolali. Dia menyaksikan sendiri puluhan orang laki-laki dalam keadaan tangan diikat dengan tali goni. Ada yang kedua tangannya diikat di bagian belakang badannya, ada pula yang diikat dalam posisi tangan di depan perutnya. Mereka membungkuk sambil mengerang kesakitan, karena sekujur tubuh dan kepalanya berlumuran darah. Baju, celana, robek-robek sebagai akibat diseret-seret. Malahan ada yang telanjang dada bercelana kolor. Mereka digiring menuju ke kantor kelurahan sambil dicembuki layaknya kambing.
Dia tidak tahan menahan melihat semua itu. Dia pun berlari menuju rumahnya. Dia memberitahukan ibunya di luar sana banyak teman-teman ayahnya dikeroyok, dipukuli. Memang ayahnya sudah beberapa hari ini tidak ada di rumah. Ada yang memberitahukan bahwa ayah sudah ditahan di kantor Kodim Boyolali. Tapi ada yang mengatakan bahwa Siswo Witono memang memenuhi panggilan aparat militer untuk menyerahkan diri. Atau bisa jadi ayahnya menghindar ataupun bersembunyi di suatu tempat dari amuk massa. Pendek kata, dia, ibu, dan adiknya tidak mengetahui di mana ayahnya. Hal ini membuat hatinya juga hati ibunya selalu khawatir. Pada hari itu, rumahnya terhindar dari amuk massa yang ingin menangkap ayahnya. Mungkin mereka sudah tahu kalau bapaknya dan kakak-kakaknya sudah pergi entah kemana. Sampai pada suatu hari, kira-kira seminggu sejak kejadian yang ia ceritakan, tepatnya kira-kira minggu ketiga pada bulan Oktober 1965, ayahnya pulang. Ketika menjelang maghrib, hari sudah gelap sehingga orang tidak mengetahui kepulangan ayahnya. Naluri kerinduan seorang anak perempuan yang masih memerlukan pelayan kasih sayang ayahnya, dia terisak menangis dan bersyukur ayahnya selamat. Dia merasa lega karena ayahnya tidak bernasib buruk seperti teman-temannya yang disiksa, dipukuli, diseret, dicambuk, dipotong telinga maupun dipenggal lehernya. Mengerikan. Akan tetapi, kegembiraan ini tidak lama, hanya sesaat. Tepat kira-kira sehabis isya, terjadilah peristiwa yang sangat memilukan atas keluarganya. Segerombolan massa beringas dengan membawa senjata tajam maupun pentungan, linggis, tombak, keliwang, golok yang seminggu lalu melakukan tindakan pembunuhan, penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga anggota ataupun simpatisan PKI, datang mengepung rumahnya. Mereka meneriakkan, "Tangkap PKI, bunuh, jangan sampai lolos." Mereka datang dalam jumlah yang lebih besar, kira-kira 50-an orang. Suara linggis yang dipukul-pukulkan ke tembok sangat jelas terdengar. Mereka rupanya akan mendobrak pintu rumahnya. Ayahnya dengan tenang membukakan pintu. Dua orang aparat militer bersenjata diikuti segerombolan pemuda terus masuk dan menghambur ke dalam rumah, serta mengacak-acak, mengubrak-abrik segala isi rumahnya, menjarah rayah segala harta benda yang ada di dalamnya, padi, beras, pakaian, dan barang-barang berharga lainnya. Mereka ambil tanpa menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah tindakan melawan hukum. Tidak tanggung-tanggung, sampai telur ayam di sarang yang sedang dieram juga digasak bersama ayamnya. Nasi dan bakulnya juga disikat. Tanpa memberi waktu untuk berpamitan kepada ibu dan dirinya serta adik-adiknya, sang tentara membentak ayahnya untuk segera dikirim entah kemana. Dari kejauhan, Endang kecil masih mendengar kata-kata ayahnya yang merupakan pesan buat ibu, dia, dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya. Jaga baik-baik anak-anak. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata singkat yang diucapkan ayahnya itu merupakan pesan terakhir buatnya, ibunya, adiknya, serta kakak-kakaknya. Karena semenjak saat itu, dia tidak pernah bertemu lagi. Sungguh menyesal dia. Mengapa tidak mencium dan menggenggam erat-erat tangannya? Sekiranya dia tahu bahwa saat itu adalah pertemuan yang terakhir. Ibunya pucat pasi menyaksikan kejadian yang baru saja dialaminya. Di kemudian hari, ketika melukiskan betapa menakutkan peristiwa itu, dia mengatakan saat itu sekiranya daging tubuhnya diiris-iris, tidak akan mengeluarkan darah karena saking takutnya, miris melihat gerombolan orang yang beringas yang ingin membunuh sesamanya. Semenjak itu, dia dan adiknya serta ibunya terpaksa mengungsi ke tempat sanak famili yang bisa menjadi tumpangan menyelamatkan diri, dan dia harus keluar dari kota tempat kelahirannya, Boyolali, untuk mencari nafkah buat dirinya dan juga bertahan hidup. Dia pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Akhirnya dia ke Tangerang sampai saat ini. Dari penelitian dan kesaksian orang yang mengetahui pembunuhan massal di Boyolali, terdapat beberapa lokasi kuburan massal, antara lain di pinggiran kali dekat kuburan Sonolayu, di hutan perbukitan daerah Ampel, di dekat kuburan umum Depoko, di desa Pundung, tempat-tempat penyiksaan dan penahanan di bekas gedung bioskop tengah kota, di lapangan latihan tembak Brigdiv Infanteri, dan di markas Kodim.
Data pasti jumlah korban di Boyolali diperkirakan lebih dari 10.000 jiwa meninggal dunia dibunuh. Boyolali terkenal sebagai daerah basis PKI maupun daerah pergerakan kaum tani. Pada suatu hari di penghujung tahun 1982, seorang tua penjaga kuburan di Sonolayu dengan tulus dan pasrah menghampiri seorang kakaknya yang sedang mencari pasir di dekat pinggiran kali. "Le, yo nang kene kuburi swargi bapakmu Siswa Witono. Yo ing kene iki biyen dipercaya. Nak, disinilah tempat ayahmu, bapakmu Siswa Witono dikuburkan. Disinilah dulu disiksa sampai wafat." Sang penjaga kubur itu bernama Mbah Enggom. Tidak lama setelah ia memberikan kesaksian tempat kuburan ayahnya, ia kemudian meninggal dunia. Di pinggir kali dekat kuburan umum Sonolayu itu diperkirakan ratusan orang yang diduga anggota PKI ataupun simpatisan dibunuh. Di tempat itu pula dipercaya sebagai tempat penguburan Suwali, Bupati Boyolali. Ini peristiwa hitam terkutuk pembantaian massal telah berlalu puluhan tahun, namun tidak ada upaya serius dari penguasa negeri ini untuk mengusut tuntas dalam pembantaian massal. Rakyat tidak berdosa telah menjadi korban sia-sia, sementara sang aktor, sang jenderal yang haus darah dan haus kekuasaan tidak tersentuh hukum. Sungguh ironi, negeri yang lemah lembut, yang memiliki budaya timur yang luhur, tetapi sejatinya adalah negeri jagal. Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.